Halo, perkenalkan, nama saya Reinda Evelyn Simanjuntak, mahasiswa Teknik Industri Fakultas Teknik Angkatan 2018 Universitas Diponegoro. Saat ini, saya melaksanakan kuliah kerja nyata Tim 2 Undip tahun 2021 yang bertema sinergi perguruan tinggi dengan masyarakat di masa pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs melalui kuliah kerja nyata. KKN periode ini berbeda dengan era sebelum pandemi karena adanya kasus pandemi COVID-19, kegiatan yang biasanya dilakukan secara kelompok atau tim, maka pada saat ini dilakukan dengan secara mandiri atau individu. KKN yang biasanya dilakukan di lokasi yang ditentukan oleh LPPM, maka saat ini ditentukan berdasarkan lokasi domisili atau kampung halaman dari mahasiswa atau dapat memilih lokasi di luar domisili dengan alasan tertentu. Maka kegiatan KKN Tim 2 tahun 2021 mengalami perubahan. Salah satu perubahan adalah KKN yang biasa dilakukan secara kelompok atau tim, maka pada KKN periode ini dilakukan dengan secara mandiri atau individu atau dikenal dengan KKN pulang kampung. Lokasi KKN berdasarkan domisili atau kampung halaman dari mahasiswa atau dapat memilih lokasi diatur di luar domisili dengan alasan tertentu dan dengan memperhatikan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Sebelum penerjunan, mahasiswa KKN sudah dibekali oleh dosen KKN dengan pembekalan materi terkait SDGs, COVID-19, pemberdayaan masyarakat, teknik representasi, dan lain-lain. KKN Tim 2 tahun 2021 esensinya tetap merupakan KKN PPM dengan imbangan program monodisiplin adalah 2, yang artinya mahasiswa KKN wajib membuat 2 program monodisipliner sesuai kompetensi keilmuannya dengan tema pencegahan penularan dan penyebaran COVID-19 dan program pemberdayaan masyarakat dengan pengembangan potensi desa yang bertemakan SDGs di era pandemi COVID-19. Selamat berjuang, semoga nanti kembali dalam keadaan sehat dan selamat ya. Moga-moga pandemi COVID ini segera berakhir dan kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih. Saya melaksanakan KKN di Kelurahan Sawah Besar, Kecamatan Gayam Sari, Kota Semarang. Jika ditempuh dari Kecamatan Tembalang, perjalanan menuju ke lokasi ini mencapai kurang lebih 14 km dan mampu memakan waktu hingga 28 menit. Kelurahan Sawah Besar sendiri terletak di wilayah yang berbatasan dengan Sungai Banjir Kanal Timur di sebelah baratnya. Memiliki luas wilayah sekitar 55 hektar, jumlah penduduknya terdata sampai dengan bulan April 2019 adalah 9.067 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga 2.393 kepala keluarga. Kelurahan Sawah Besar terdiri dari 9 RW dan terbagi lagi menjadi 52 RT. Kelurahan ini kelemahannya terletak pada kurangnya dukungan tenaga staf untuk membantu pelayanan masyarakat dan juga mengingat lokasinya yang sedikit terpencil dari perkotaan pusat, daerah kelurahan ini memiliki lingkungan yang gersang dan kurangnya kedisiplinan akan pengelolaan sampah. Di luar daripada itu, capaian program kegiatan di kelurahan telah dilaksanakan dengan maksimal melalui perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana program, pengoordinasian, penyelenggaraan maupun pelaksanaannya baik di bidang pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan sosial, maupun bidang ketentraman dan ketertiban umum kelurahan. Perkembangan ekonomi dan kewilayahan akan meningkat atas kerjasama warga, lembaga dan peran dinas terkait, adanya kemudahan dalam prosedur, serta kondisi masyarakat yang kondusif mampu menjadikan kelurahan ini disebut sebagai daerah yang memiliki potensi yang baik. Atas pertimbangan dari permasalahan dan potensi daerah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka saya memutuskan untuk menyusun program yang sekiranya mampu bermanfaat bagi warga Kelurahan Sawah Besar, tepatnya wilayah RW 3. Pelaksanaan KKN di wilayah ini dimulai dari kegiatan perizinan kepada ketua RW terkait, serta survei lokasi maupun pedagang makanan di RW 3 Kelurahan Sawah Besar. Program pertama, yaitu program terkait pandemi COVID-19, saya mengambil program pembuatan wastafel touchless, yaitu wastafel berbasis sensor yang penggunaannya tanpa adanya perlakuan sentuhan pada benda. Wastafel touchless ini dibuat dari bahan bodinya melalui bahan sederhana yang gampang dijumpai, yaitu pipa paralon PVC dan corong plastik. Sedangkan kerannya sendiri menggunakan keran sensor khusus yang mampu mendeteksi tangan pengguna ketika menengadah menghadap keran.
Sensor yang digunakan adalah sensor elektrik yang terbuat dari rakitan keran valve elektrik, sensor halangan, relay modul, dan power supply. Penggunaannya sangat sederhana. Ketika wastafel disambungkan dengan daya listrik, sensor akan langsung aktif sehingga ketika pengguna menghadapkan tangannya terhadap sensor, air dari keran akan mengalir secara otomatis sehingga pengguna dapat mencuci tangan tanpa adanya sentuhan terhadap wastafel, sehingga diharapkan mampu mengurangi kontak terhadap benda dan resiko penularan COVID-19. Pada program kedua, yaitu program terkait Sustainable Development Goals, saya memilih untuk memberikan edukasi tentang pengelolaan minyak jelantah dan sampah plastik kepada pedagang makanan di RW 3. Alasan saya berfokus kepada pedagang makanan adalah karena profesi ini merupakan pekerjaan yang dalam kegiatannya tidak dapat terhindar dari penggunaan minyak goreng dan plastik yang tidak sedikit. Selama ini, masyarakat Indonesia menerapkan kebiasaan langsung membuang minyak jelantah ke lingkungan sehabis menggoreng makanan. Tanpa disadari, hal tersebut dapat berdampak menurunkan kesuburan tanah, membuat sistem drainase buntu, mengganggu ekosistem air, serta bahayanya praktik penjernihan minyak jelantah menjadi minyak curah yang dapat menyebabkan resiko kanker. Selain itu, Indonesia merupakan penghasil sampah plastik laut terbesar kedua di dunia. Padahal, sampah plastik ini juga menyebabkan dampak yang sangat buruk bagi lingkungan, seperti membahayakan keselamatan hewan laut, bahkan berpengaruh bagi kesehatan manusia melalui rantai makanan. Polusi laut akibat sampah plastik ini juga mampu merugikan dari sisi ekonomi karena pendapatan negara dari sektor kelautan juga menurun. Maka, saya memberikan edukasi melalui media poster dan bekerja sama dengan komunitas Jelantah for Change. Pelaksanaan program ini mendapat respon yang baik dari Bapak Ketua RW 3.
Pada awalnya, terdapat sedikit kebingungan pada desain dan penggunaan wastafel touchless yang tidak biasa. Namun, hal tersebut tidak menghalangi apresiasi yang diberikan karena adanya wastafel ini mampu meningkatkan kemauan warga sekitar untuk semakin rajin mencuci tangan dan membantu pemutusan rantai penyebaran COVID-19. Demikian juga halnya dengan edukasi SDGs, pedagang yang diedukasi mendengarkan edukasi yang diberikan dengan baik, serta memiliki kemauan untuk memulai menjaga lingkungan mereka sendiri. Maka dari itu, saya berharap program yang telah dijalankan dapat bermanfaat bagi semua orang yang terlibat dalam pelaksanaan KKN ini dan menyalurkan ilmu yang berkelanjutan hingga di masa depan. Sekian dari saya, terima kasih.